Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Amalia Reskiani. Saya adalah mahasiswi program studi pendidikan IPA Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Makassar. Jadi saya merupakan salah satu mahasiswi yang mengikuti program pertukaran mahasiswa merdeka. Di sini kami akan melakukan wawancara inspiratif terkait tugas dari modul Nusantara. Mungkin bisa perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratnawati. Saya selaku tokoh masyarakat yang ada di Kelurahan Buntelang Kasa. Mungkin bisa langsung kita mulai wawancaranya, Bu. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan terkait kota Pangkep itu sendiri. Nah, mungkin bisa langsung ke pertanyaan pertama. Di sini terkait kota Pangkajene dan kepulauan ya, namanya mungkin bisa dijelaskan dulu tentang sejarah penamaannya begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai tentang penamaan Pangkajene dan kepulauan, di sini ada sejarahnya kenapa dikatakan Pangkajene. Jadi asal kata Pangkajene ini sendiri dipercaya berasal dari sungai besar yang membelah kota Pangkep, di mana Pangka artinya caban dan Jene artinya air. Nah, ini mengacu pada sungai yang membelah kota Pangkep yang membentuk sebuah cabang. Saya kira hanya itu. Mungkin itu dari sejarah penamaan dari Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Selanjutnya pertanyaan kedua itu terkait apa sih ciri khas atau keunikan yang dimiliki dari kota Pangkep itu sendiri? Berbicara tentang masalah keunikan yang ada di kota Pangkep ini, yang pertama kita bisa melihat ada beberapa situs kerajaan tertua yang ada di Sulawesi Selatan yang kebetulan ada di kota Pangkep yang disebut dengan Kerajaan Siang. Kemudian yang kedua adalah gua prasejarah. Jadi di kota Pangkep ini ada beberapa gua prasejarah yang Anda mungkin kita dapat temukan. Yang pertama itu di Kecamatan Baloci, di mana di sana ada Taman Purbakala Sumpambita. Kemudian ada juga yang ada di Nasatekne dan yang ada di Matampa. Kemudian yang ketiga ada sumber daya alam yang melimpah yang bisa kita temukan di kota Pangkep. Yang pertama itu ada penghasil ikan bolu, kemudian yang kedua udang, dan yang ketiga jeruk. Nah, ini biasa disingkat dengan istilah bolu lemo doang. Saya kira itu terkait tentang sumber daya alamnya yang ada di kota Pangkep. Kemudian yang keempat itu ada potensi wisata baharinya. Jadi bagi yang hobi pemandangan bawah laut atau wisata bahari, itu sangat cocok kalau kita ke Pangkep, karena di sana kita bisa mengunjungi beberapa pulau-pulau yang ada di Kabupaten Pangkep. Itu kurang lebih 4 kecamatan dan 100 pulau-pulau yang bertempat atau yang berhuni dan yang tidak berhuni. Dan selain itu pula ada juga seafoodnya. Ya, kita bisa menikmati seafood dengan puas dengan harga yang terjangkau. Kelima ada Tugu Bambu Runcing yang ada di tengah-tengah kota Pangkep. Nah, di mana di sekitar Tugu ini kita bisa menikmati berbagai macam kuliner dan
tempat bersantai bagi kaum muda-mudi maupun orang dewasa, dan ada juga taman bermain untuk anak-anak. Saya kira hanya itu saja yang bisa saya sebutkan dari keunikan yang ada di Kota Pangkep ini. Iya, mungkin itu tadi terkait keunikan ataupun ciri khas yang ada di Kota Pangkep. Ada 5 tadi yang disebutkan. Selanjutnya itu ada pertanyaan terakhir, pertanyaan ketiga terkait budaya lokal yang ada di Pangkep. Mungkin bisa diceritakan terkait budaya lokal yang ada di Pangkep itu sendiri. Sebenarnya kalau berbicara masalah budaya lokal banyak ya, tapi mungkin di sini saya ambil salah satu contohnya saja, yaitu tarian Mak Giri atau tarian bisu. Nah, tari Mak Giri ini adalah sebuah tarian khas Bugis Makassar yang diperagakan oleh seorang bisu. Bisu ini sendiri adalah waria atau wanita pria. Jadi di Pangkep ini tarian Mak Giri ini sangat merupakan bagian sangat penting yang tidak bisa dilupakan. Nah, terkait tentang kegiatan-kegiatan adat yang ada di Pangkep ini. Nah, tarian Mak Giri ini juga adalah semacam menusuk-nusuk keris di bagian tubuh bisu yang ada di daerah-daerah vital seperti leher, perut, lengan, dan pergelangan tangan. Disebut juga tarian Mak Giri karena prosesi ritualnya dalam tarian ini terdapat adegan-adegan menusuk benda tajam pada bagian tubuh. Saya kira cuma itu yang bisa saya jelaskan terkait tentang budaya lokal yang ada di Kota Pangkep ini. Mungkin itu tadi mungkin sampai di sini juga proses wawancaranya, karena saya di sini hanya menyiapkan 3 pertanyaan. Terima kasih Bu atas waktunya, meluangkan waktunya untuk diwawancarai. Mungkin sekian dari wawancara inspiratif dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proses Mak Giri sebenarnya itu menancapkan senjata tajam dalam Bisu adalah seniman Bugis yang mana pelakunya adalah laki-laki yang berperan sebagai perempuan. Konon kabarnya hadir bersamaan dengan peradaban manusia, yaitu tumbuh dan berkembangnya suatu kerajaan tertua di tanah Bugis, yaitu di Kerajaan Luwu. Bisu merupakan dayang-dayang istana, penyambung lidah raja, dan merupakan jalan daripada upacara ritual di tanah Bugis. Dia merupakan motor daripada jalannya suatu upacara ritual di tanah Bugis. Proses Mak Giri sebenarnya itu menancapkan senjata tajam, dalam hal ini keris, ke seluruh anggota tubuh. Di mana proses Mak Giri itu dilaksanakan dalam keadaan trans, antara sadar dan tidak, yaitu bertemunya antara roh leluhur dan roh dari dunia atas, dunia tengah, dan dunia bawah, atau pada saat setelah Mak Dewata. Itulah prosesi Mak Giri. Kenapa dilakukan Mak Giri? Itu untuk membuktikan bahwa kami adalah calabai. Kami adalah calabai, bukan seperti calabai yang kita lihat di sana yang tidak punya tanggung jawab. Contohnya kami masih diberi kekuatan sama Tuhan, mampu memperlihatkan di tengah halayak, di tengah masyarakat banyak, dan di depan raja bahwa saya adalah betul-betul orang yang bertanggung jawab, rela berkorban nyawa dan segalanya demi sang raja.
Ya, sebenarnya makna daripada prosesi upacara itu adalah lambang atau simbol kehidupan manusia di dunia ini, yang mana beras itu makanan pokok orang Sulawesi Selatan pada umumnya. Telur di atas sesajian atau ketan hitam itu satu untuk memperindah bagaimana ketan hitam itu. Kalau hitam kan tidak terlalu menarik, jadi untuk memperindah satu hiasan dikasihlah warna putih di atasnya. Untuk di lain versi, namun satu versi mengatakan bahwa hitam dan putih itu tidak bisa terpisahkan. Jadi lotok balik putih, putih balik celak, celak balik ridi. Ya, jadi 4 warna itu 4 unsur warna dasar kehidupan manusia, yang mana 4 warna itu ada pada dalam tubuh manusia.